Yes. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Randomized Complete Block Design atau yang biasa disebut dengan RCBD. Tapi sebelum itu mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Indrian Fali Hadiatma dengan NPM 047. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Romansyah dengan NPM 0061. Perkenalkan, saya Yahya Arizal Mutakin dengan akhiran NPM 036. Perkenalkan, nama saya Vivit Alpia dengan NPM 30. Perkenalkan, saya Dina Alfasana dengan NPM 10. Perkenalkan, nama saya Disti Salsabila dengan NPM 12. Boleh di next. Ya, jadi apa sih RCBD itu? RCBD adalah Randomized Complete Block Design atau yang biasa disebut juga dengan rancangan acak kelompok lengkap. Merupakan salah satu rancangan percobaan yang digunakan untuk mengurangi variabilitas antar satuan percobaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol, seperti perubahan atau perbedaan kondisi lingkungan. RCBD digunakan untuk membandingkan perlakuan dengan cara mengelompokkan blocking satuan percobaan yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu sehingga variabilitas dalam kelompok dapat dikurangi atau diminimalkan. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada prinsip dari RCBD sendiri. Yang pertama itu ada kelompok homogen atau disebut juga blocking. Jadi satuan percobaan itu dikelompokkan ke dalam beberapa blok berdasarkan faktor lingkungan atau karakteristik lain yang mempengaruhi hasil. Yang kedua itu ada pengacakan atau randomization. Setiap perlakuan itu dialokasikan secara acak dalam setiap blok untuk menghindari bias yang mungkin muncul karena efek sistematik atau pengaruh tertentu dari posisi ataupun urutan perlakuan. Terus yang ketiga itu ada efisiensi statistika. Nah, rancangan ini tuh mengurangi efek variabilitas lingkungan antar blok, meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi perbedaan antar pelakuan dengan analisis statik. Yang keempat itu ada pengendalian variasi atau control of variability. Nah, dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam blok yang homogen, variasi antar blok itu dikendalikan sehingga variasi dalam hasil itu terutama berasal dari pelakuan, bukan dari faktor lain. Dan yang terakhir itu ada replikasi atau reflection. Nah, setiap perlakuan itu diterapkan di setiap blok sehingga semua perlakuan itu muncul sekali di setiap blok. Replikasi itu memungkinkan perhitungan galat, eksperimen, atau error dan memperkuat validitas hasil percobaan. Boleh next? Oke, selanjutnya ada asumsi statistik. Asumsi statistik merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar analisis statistik yang dilakukan valid dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan. Asumsi ini meliputi satu, normalitas, yaitu kondisi data yang dihasilkan dari pengamatan setiap perlakuan terdistribusi normal. Homo, homoskedastisitas, yaitu kondisi variabilitas data antar kelompok atau perlakuan harus serupa. Yang ketiga, independensi, yaitu pengamatan dalam RAKL diasumsikan independen, artinya nilai dari suatu pengamatan tidak mempengaruhi nilai pengamatan lain. Yang keempat, adanya efek kelompok dan tidak ada interaksi perlakuan dengan blok, yaitu efek perlakuan yang diterapkan adalah tetap dan terkontrol, sedangkan efek kelompok hanya mengakomodasi keragaman yang tidak dapat dikendalikan, seperti perbedaan lingkungan atau subjek percobaan. Yang kelima, aditivitas, yaitu model linear RAKL mengasumsikan bahwa respon atau data yang diamati adalah hasil penjumlahan dari efek perlakuan, efek kelompok, dan kesalahan. Interaksi antar perlakuan dan kelompok dianggap tidak signifikan atau tidak ada. Boleh next. Oke, selanjutnya terdapat beberapa model rumus di dalam RCBD ini. Nah, rumus dasar dari RCBD ini adalah YIJ sama dengan mu plus TI plus BJ plus EIJ, di mana YIJ itu merupakan respon pengamatan pada perlakuan I di blok J,
yaitu adalah rata-rata keseluruhan. TI merupakan efek perlakuan I, deviasi dari rata-rata keseluruhan. BJ merupakan efek blok J dari deviasi rata-rata keseluruhan. EIJ merupakan galat dari pengamatan pada perlakuan I dan blok J. Terdapat pula batasan-batasan di mana sigma I sama dengan 1 sampai A dari TI itu sama dengan 0, lalu sigma J sama dengan 1 sampai B dari BJ sama dengan 0. Selanjutnya ada total kuadrat atau total sum of square atau bisa disebut juga SST, di mana sigma I sama dengan 1 sampai T dikali sigma J sama dengan 1 sampai B dalam kurung YIJ min rata-rata Y titik-titik tutup kurung kuadrat, di mana T itu merupakan jumlah perlakuan, B jumlah blok, dan Y rata-rata jumlah keseluruhan. Boleh di next. Oke, selanjutnya terdapat kuadrat perlakuan atau sum of square for treatment atau SSTR, di mana B dikali sigma I sama dengan 1 sampai T dalam kurung YI rata-rata dikurang Y rata-rata dikuadratkan, di mana YI merupakan rata-rata perlakuan ke I. Lalu kuadrat blok atau sum of square for block atau SSBI, di mana sigma I sama dengan 1 sampai B dari TI kuadrat dibagi N dikurangi G kuadrat per N, di mana B jumlah blok, TI merupakan jumlah total data dalam blok KI, N merupakan jumlah perlakuan per blok dengan asumsi jumlah perlakuan sama di setiap blok. G merupakan total seluruh data, di mana G itu sama dengan sigma YIJ, yang merupakan nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan blok ke J. Lalu yang terakhir N sama dengan total jumlah data. Boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat kuadrat galat atau sum of square for error atau SSI yang merupakan variasi yang tidak dijelaskan oleh perlakuan atau blok. SSI ini sendiri em, memiliki rumus SST min SSTR min SSBI, di mana SST ini merupakan sum of square total dikurangi sum of square treatment dikurangi sum of square block. Selanjutnya terdapat juga tabel analisis sidik ragam atau ANOVA yang berisi analisis fungsi multivariabel. Dan di sini ada desain RCBD yang merupakan sebuah tabel. Di sini ada tabel perlakuan dan bloknya. Di tabel perlakuan ini ada perlakuan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di blok ini juga sama, ada perlakuan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di antara perlakuan dan blok ini ada nilai seperti yang ada di tabel ini. Di sini ada Y11, Y12, terus kemudian Y21 dan Y22 dan seterusnya yang menggambarkan eh, nilai dari perlakuan dan bloknya di situ. Contoh pada Y11 itu merupakan nilai dari perlakuan 1 di blok 1. Kemudian nilai dari Y12 merupakan nilai dari perlakuan 1 di blok 2. Begitu juga selanjutnya. Kemudian di kanan blok di situ ada nilai YI yang merupakan nilai total dari perlakuan 1 pada blok 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di kanannya lagi ada nilai YI kuadrat. Di sini seharusnya YI kuadrat yang merupakan nilai YI yang dikuadratkan. Kemudian di bawah ada nilai jumlah YJ yang merupakan eh, nilai dari jumlah total blok-blok ini. Dan kemudian di bawahnya lagi ada nilai rata-rata dari jumlah YJ tersebut. Boleh dilanjut. Ya, ini adalah contoh soal. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menguji kekuatan kemasan produk. Terdapat 4 jenis bahan kemasan TIP dan 4 mesin pengemasan lempeng blok yang tersedia. Masing-masing bahan kemasan diuji kekuatannya 1 kali pada masing-masing mesin pengemasan.
yang menghasilkan rancangan acak kelompok lengkap. Urutan pengujian bahan kemasan pada mesin pengemasan ditentukan secara acak. Hasil pengujian kekuatan bahan kemasan ditampilkan pada tabel berikut. Next. Oke, di sini ada hipotesis dari soal sebelumnya. Eh, di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama di hipotesis pertama itu H0-nya eh, mean dari soal tersebut itu sama semua. Kemudian H1-nya paling tidak terdapat satu mean antara perlakuan yang berbeda. Kemudian di hipotesis keduanya H0-nya itu sama juga meannya sama semua. Dan H1-nya juga sama paling tidak terdapat satu mean antar blok yang berbeda. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada Selanjutnya ada jawaban mengenai SS total dengan rumus seperti berikut dan nilai-nilainya dilihat dari tabel yang di atas dan menghasilkan nilai 1,29. Yang kedua itu ada SS treatment dengan rumus sebagai berikut dan nilai-nilainya dilihat dari tabel atas dan menghasilkan nilai 0,385. Next. Selanjutnya ada rumus mencari SS block sebagai berikut dan nilai-nilainya dari tabel di atas yang menghasilkan 0,825 dan yang terakhir itu mencari SSE dengan rumus SS total ditambah SS treatment dikurangi SS block dan menghasilkan nilai 0,08. Next. Selanjutnya terdapat tabel ANOVA, yang mana tabel ini dari ANOVA Two Factor Without Replication yang kita lakukan di data analisis di dalam Excel. Berikut datanya, kemudian terdapat juga sidik ragamnya yang menghasilkan rows sebagai bloknya, kemudian kolom itu perlakuan dan galatnya atau errornya. Kemudian ada nilai SS, DF, MS, F, dan p-value dan F. Di mana di sini itu kita menggunakan significant level di 0,05. Lanjut. Oke, di sini kami mendapatkan hasil pada hipotesis pertama itu menolak H0 jika F0 lebih besar sama dengan FAB min 1 N min A. Maka menggunakan signifikansi sama dengan 0,05, maka F-nya hasilnya sama dengan 2,87. Keputusan adalah tolak H0 karena 14,44 itu lebih besar daripada 2,87. Kemudian untuk hipotesis kedua itu menolak H0 jika F0 lebih besar dari FAB min 1 N min A. Menggunakan signifikansi 0,05%, maka didapatkan F sama dengan F2, F sama dengan 2,87 dan keputusannya menolak H0 karena 30,94 lebih besar daripada 2,87. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan antar tipe tip dan antar blok. Boleh dilanjut. Oke, berikut adalah penggunaan software SPSS dalam Randomized Complete Block Design. Eh, Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiga jenis buah tomat terhadap viskositas produk saus tomat yang dibuat. Dan setiap perlakuan diulang dalam tiga kelompok atau blok shift produksi. Boleh di next. Jadi di sini untuk penerapan SPSS-nya menggunakan soal yang tadi sudah dibacakan itu, kami diawali dengan menginputkan variabelnya. Jadi di variabelnya itu terdapat jenis tomat, shift, dan viskositas. Kemudian itu value-nya itu diganti untuk satu itu untuk tomat A, dua untuk tomat B, dan selanjutnya. Kemudian di shift-nya juga sama, satu itu untuk shift satu, dua itu untuk shift dua, dan selanjutnya. Dan measure-nya itu untuk jenis tomat dan shift-nya itu diganti menjadi nominal dan viskositasnya itu scale karena merupakan pengukuran. Jika ini sudah dimasukkan,
variabel inputnya, kemudian itu kita masuk ke dalam data view. Data view di sini kita memasukkan data yang sudah ada di dalam soal sesuai dengan format yang dapat dibaca oleh SPSS. Kemudian itu di save terlebih dahulu, lanjut itu kita menganalisis. Dengan ini analisis, kemudian kita masuk ke dalam general linear model, lalu memilih univariate. Lalu di sini kita menginputkan untuk dependent variabelnya itu yang merupakan variabel yang dipengaruhi, yakni itu viskositasnya. Kemudian ada fixed factor-nya itu ada di jenis format dan shift-nya. Random dan covariate-nya itu kosong. Kemudian itu kita masuk ke dalam model. Modelnya ini mengambil yang build terms, di mana faktor dan covariate-nya itu masukkan jenis format dan shift-nya. Kemudian build terms-nya itu kita memakai tipe yang Alchue, akan conjecture. Terus include intercept itu tidak dipilih, kemudian itu lanjut itu kita masuk ke dalam Hotspot, di mana faktornya itu ada jenis format dan shift. Lalu memilih equivariance itu LSD dan pen. Kemudian dilanjutkan itu di option. Option itu mengambil yang deskriptif statistik. Lalu signifikan level di 0,05 dengan confidence interval di 95%. Dan jika sudah itu diokekan, lanjut akan keluar hasilnya. Ini di sini itu di sini ada between subject factor, deskriptif statistiknya, kemudian ada di sini di test of between subject effect di jenis tomat. Jadi di sini kan terdapat signifikan level di 0,0110, mana lebih kecil daripada nilai ANOVA di signifikannya 0,05. Jadinya tuh jenis tomat itu sangat berpengaruh nyata. Kemudian di sini ada di shift itu di 0,535, yang mana jauh lebih besar daripada nilai signifikansinya di 0,05. Jadi itu tidak berpengaruh nyata terhadap viskositas. Lanjut itu kita masuk di Oxford test, di mana perbandingannya. Lanjut ke dalam perbandingan. Di sini tomat A berbanding dengan tomat B dan tomat C. Ini signifikansi dengan tomat 12 dan 0,5. Kemudian itu dicicil 0,05. Jadi itu terdapat perbedaan yang besar. Kemudian tomat B dan dibandingkan dengan tomat A dan jadi langsung saja kita di tomat B dan dibanding dengan tomat C. Itu memiliki signifikansi di 0,228, yang mana lebih besar daripada jadi itu tidak berbeda nyata dari tomat B ke tomat C. Jadi juga kita bisa melihat di homogenesis di viskositasnya, langsung ke viskositas menggunakan Bunchen. Di subsegmen sini tomat C dan tomat B itu dalam satu subset yang sama. Kan di tomat A itu dia berbeda, itu perbedaan signifikan. Nilai signifikansi itu selalu sebenarnya di atas 0,05. Jadi shift ini tidak berpengaruh terhadap viskositasnya. Ya, sebenarnya dalam satu subset, tapi tidak memiliki pengaruh terhadap viskositasnya. Berikutnya itu studi kasus di bidang agroindustri, di mana studi kasusnya berupa application of randomized completely block design to the yield of maize. Jurnal ini membandingkan dan mengukur pengaruh proporsi pupuk dan varietas jagung terhadap hasil panen jagung di Ogun State, Nigeria. Penelitian tersebut menggunakan randomized completely block design atau RCBD untuk menganalisis data hasil eksperimen. Tujuannya yaitu mengevaluasi perbedaan signifikan pada hasil panen jagung berdasarkan proporsi pupuk dari 50 kg, 100 kg, 150 kg, hingga 200 kg. Dan yang kedua yaitu perbedaan signifikan pada hasil panen berdasarkan varietas jagung, di mana ada open pollinate, hybrid, dan lokal.
Boleh di next. Yang pertama ini ada tabel hasil panen berdasarkan proporsi pupuk dan varietas jagung, di mana dalam tabel ini kita dapat melihat hasil panen meningkat seiring dengan peningkatan proporsi pupuk, terutama pada varietas hybrid. Lalu yang kedua ada distribusi observasi berdasarkan proporsi pupuk dan varietas jagung, di mana pada tabel ini memiliki pupuk. Setiap tabel level proporsi pupuk memiliki tiga observasi sesuai dengan tiga varietas jagung. Lalu ada setiap varietas jagung memiliki empat observasi sesuai dengan empat level proporsi pupuk. Boleh dilanjut. Metodologi dan perhitungan. Satu, desain eksperimen menggunakan RCBD tanpa replikasi, dengan pupuk sebagai perlakuan dan varietas jagung sebagai blok. Dua, analisis data. Menggunakan ANOVA untuk membandingkan hasil panen berdasarkan proporsi pupuk dan varietas jagung. Ketiga, dilanjutkan dengan uji Tukey untuk membandingkan rata-rata marginal yang signifikan. Empat, data data sekunder dari tahun maaf, data sekunder dari tahun 2012 sampai 2013 mencakup hasil panen berbagai varietas jagung dengan berbagai proporsi pupuk NPK. Lalu ada hasil dan pembahasan di mana dari ANOVA ada perbedaan signifikan dalam hasil panen berdasarkan proporsi pupuk, di mana p-value-nya 0,017. Lalu ada perbedaan signifikan dalam hasil panen berdasarkan varietas jagung, di mana p-value-nya yaitu 0,029. Dari uji Tukey, proporsi pupuk 200 kg memberikan hasil panen yang paling tinggi. Lalu ada varietas jagung hybrid memberikan hasil panen terbaik dibandingkan dengan varietas lain. Lalu hasil data menunjukkan peningkatan hasil panen secara signifikan saat proporsi pupuk meningkat, terutama antara 50 kg dan 200 kg, serta antara 100 kg dan 200 kg. Boleh di next. Lalu ini adalah hasil dari uji ANOVA dan juga uji Tukey, di mana terdapat perbandingan di F, lalu di signifikannya. Lalu di uji Tukey juga berbeda di signifikan. Lalu boleh kesimpulannya langsung. Boleh di next lagi. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan signifikan pada hasil panen jagung berdasarkan proporsi pupuk dan varietas jagung. Proporsi pupuk 200 kg direkomendasikan untuk hasil terbaik dan varietas hybrid lebih unggul dibandingkan varietas lain dalam menghasilkan panen maksimal. Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.